Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Infokafit. Infokafit artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Didasarkan pada Mazmur 91 ayat 15a. 9 Maret 2025 terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21 dan epistel dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema iman timbul dari pendengaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan siana manangi hodo roha porseao. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21 adalah ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menempatkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah nats khotbah kita di ibadah Minggu Infokafit 9 Maret 2025 diikat oleh topik Minggu iman timbul dari pendengaran. Saudara, uraian Paulus dalam pasal 10 ini berhubungan erat bahkan menjadi lanjutan dari yang dibicarakan oleh Paulus pada pasal 9 dari ayat 2. Ia menyatakan kesedihan hatinya tentang keadaan Israel. Di sini dikatakannya bahwa Paulus selalu mendoakan keselamatan orang Israel. Ia tidak dapat melupakan mereka. Rasul Paulus membandingkan tantangan dan penolakan orang Kristen Yahudi yang dialami ketika memberitakan Injil kepada jemaat di Roma hampir sama dengan yang dialami oleh Nabi Yesaya pada zamannya itu. Nabi Yesaya pernah mengalami penolakan yang berulang-ulang oleh bangsa pilihan Allah itu. Seharusnya orang Israel itu menjadi bangsa yang taat dan yang mau dekat dengan kebenaran firman. Namun sebaliknya mereka justru menolak firman itu mentah-mentah. Mereka tidak mau mendengar dan malah mengabaikan seruan para nabi utusan Tuhan. Mereka tidak taat, tidak setia, sehingga membuat iman mereka tidak bertumbuh dengan baik.
Kehidupan beriman umat Israel di zaman Yesaya itu sangat bebal dan sangat merosot. Itu sebabnya sehingga Allah mengizinkan bangsa lain menaklukkan mereka dan orang Israel terbuang ke berbagai negeri. Israel Utara terbuang ke Asur di tahun 722 sebelum Masehi, dan Israel Selatan terbuang ke Babel selama 70 tahun dari tahun 605 sampai 537 sebelum Masehi. Saudara mengingat semua kejadian ini, maka pada pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 itu, sebelum khotbah kita, Paulus berkata, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Paulus melihat bahwa apa yang terjadi pada bangsa pilihan Allah di zaman Yesaya dahulu itu ternyata berulang kembali dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang sudah mau Kristen di kota Roma. Beberapa kali pemberitaan Injil itu ditolak oleh mereka. Bukan saja yang dibawakan oleh Paulus sendiri, tetapi juga yang dibawakan oleh orang-orang percaya lainnya. Tapi puji Tuhan, meski banyak yang menolak pemberitaan Injil di kota Roma, ternyata banyak juga yang dengan senang hati menerimanya dan masuk menjadi Kristen. Dan apabila kita mengamati perkembangan sejarah gereja mula-mula, nyatalah bahwa kekristenan sudah ada di Roma sebelum tahun 49 Masehi oleh pemberitaan orang-orang Yahudi juga. Malah dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang non-Yahudi lah yang menjadi mayoritas masuk dalam gereja mula-mula itu. Bukannya yang berasal dari Yahudi. Saudara, di pasal 10 khotbah kita saat ini, Paulus bermaksud memberi peringatan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma agar mereka jangan mengulang-ulangi kembali sikap yang pernah terjadi pada bangsa Israel dahulu kala itu. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ketidakpercayaan, ketidaktaatan, dan kebebalan hati mereka terhadap firman Tuhan itu pasti tidak dikehendaki oleh Tuhan. Allah pasti murka terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk dan berpaling daripadanya sehingga ia menghukum Israel. Saudara, bagaimana gambaran kehidupan jemaat Roma ini? Banyak dari antara jemaat yang tidak mau menerima, tidak mau belajar dari firman Tuhan yang diterimanya, tidak mau memberi waktunya lagi untuk mendengar firman Tuhan, memberi hatinya kepada firman. Banyak juga di antara mereka yang memang meragukan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka sengaja mengeraskan hati karena ajaran itu berbeda dengan ajaran yang selama ini telah mereka yakini, yaitu kepercayaan mereka kepada Taurat. Orang-orang Yahudi menganggap Injil itu sebagai batu sandungan, sementara orang Yunani memandang Injil itu sebagai suatu kebodohan. Percis sebagaimana ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Seperti itulah gambaran jemaat di kota Roma. Itu sebabnya dalam surat kepada jemaat Roma ini, khusus dalam nats khotbah kita, Paulus mendorong jemaat pada ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lewat ayat inilah Paulus mau mendorong jemaat itu bahwa pemberitaan firman yang diterima itu harus diresponi dengan positif. Jangan diabaikan, jangan dianggap sepele. Respons yang positif terhadap firman itu menumbuhkan iman yang semakin kokoh, semakin kuat. Meski jemaat Roma harus berhadapan dengan berbagai-bagai macam pergumulan hidup saat itu, Paulus berharap agar jemaat Roma yang selama ini hidup seperti orang Israel di zaman Yesaya dahulu, menolak firman Allah, semogalah sekarang mau merubah diri, membenahi hidup keberimanan mereka. Paulus sangat penuh harap bahwa jemaat Kristen di kota Roma akan menerima Injil dan hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan melakukan firman itu.
Nah, inilah juga yang diamanahkan oleh khotbah ini bagi kita. Sebagaimana diserukan topik minggu Info Covid, iman timbul dari pendengaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah Minggu Info Covid 9 Maret 2025. Diikat oleh topik iman timbul dari pendengaran. Nah, pengajaran apa yang dapat kita kembangkan dalam hidup kita lewat khotbah ini? Banyak sekali, Bapak Ibu. Pengajaran pertama, mari kita dalami makna iman timbul dari pendengaran. Saudara, dalam nats khotbah kita saat ini, Paulus sungguh-sungguh menekankan fungsi pendengaran. Bagi Paulus, iman kepada Tuhan tidak datang sendiri, tetapi harus lahir kalau kita mau memfungsikan pendengaran kita itu. Dalam terjemahan bahasa Yunani, hede akoe, dia rema tu Kristu. Kata pendengaran disebut di situ akoe. Kata akoe berarti mendengar, memperhatikan, memahami, menggunakan telinga. Telinga yang kita pakai untuk mendengar ada dua. Telinga jasmani, kuping, dan telinga rohani, yakni hati atau batin kita. Artinya apa? Kemauan kita selalu membuka telinga, membuka hati, membuka bahkan batin kita untuk menerima, meresponi, dan mendengar kebenaran firman Tuhan itu akan melahirkan iman. Jadi telinga atau kuping, hati atau batin ini begitu amat penting dan sangat-sangat menentukan itu dalam semua pergerakan hidup kerohanian dan keberagamaan kita. Telinga, kuping, hati atau batin ini harus kita operasikan setiap kali kita mendengar firman. Pendengaran dalam arti yang luas ini ternyata sangat-sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan iman dan hidup kerohanian seseorang dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Bisakah kita menjiwai, memaknai pengajaran Paulus dalam Roma 10 khotbah kita ini? Kemauan kita mendengar firman Tuhan itu sangat menentukan perkembangan hidup kerohanian, keberimanan kita. Dan perlu saya garis bawahi, kalau saya menyebut di sini mendengar firman Tuhan, maka yang saya maksudkan bukan hanya sekedar pergi ke gereja malam minggu atau mendengar khotbah, tetapi mendengar firman. Bisa saja kita lakukan itu dengan membaca firman sendiri, membaca nats-nats Alkitab secara pribadi, berdoa, juga mendengarkan khotbah-khotbah lewat video, lewat YouTube, atau juga bersama dengan orang lain. Jadi mendengar firman berarti menerima sentuhan, arahan, kontak batin kita dengan Tuhan, bersama dengan teman-teman, bersama-sama dengan keluarga, dan lain-lain. Jadi ada kontak batin kita, kontak rohani kita dengan sesama, dan bahkan dengan Tuhan. Sentuhan firman ini dalam hidup kita membuat hati kita damai, sejahtera, sukacita. Kita akan merasa bersemangat, Bapak Ibu, akan terdorong untuk bangkit dari keterpurukan, kelesuan hati. Tetapi sebaliknya, tanpa sentuhan firman Tuhan, maka hati kita ini akan menjadi lemah, layu, loyo, lesu, lusuh. Semangat kita jatuh, terpuruk, gadap mahita, Bapak Ibu, terkapar. Kita kehilangan semangat dalam mengerjakan kesibukan kita. Ibarat tumbuhan akan menjadi layu bila tidak disirami oleh air. Begitu jugalah dengan iman, akan menjadi gersang bila tidak selalu menerima sentuhan firman, bila kita tidak pernah membaca dan mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Layu, Bapak Ibu, nggak ada kekuatan kita. Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi Bapak Ibu, dengan selalu mendengar firman-Nya, iman kita akan diperteguh kepada Tuhan Allah. Nah, jadi awal dari semuanya perkembangan iman kita itu bertumpu pada pendengaran. Inilah amanah topik minggu Info Covid 9 Maret 2025 bagi kita. Iman timbul dari pendengaran. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran kedua, berbagai dampak positif dari firman yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu, perlu kita dalami lagi apa dampak positif dari firman yang kita dengar itu. Ada banyak para penyampai firman yang kurang memperhatikan dampak firman yang disampaikannya dalam khotbahnya. Firman yang disampaikan dalam khotbah itu harus berdampak, Bapak Ibu, bagi kita, bagi pendengar. Itu sebabnya khotbah-khotbah yang mereka sampaikan sering sekali bertumpu pada keinginan untuk membuat orang tertawa-tertawa saja. Meski alasan membuat orang tertawa itu lari dari bidang kehidupan. Khotbah yang dalam bahasa Jerman itu disebut Sittenleben. Itu bidang kehidupan yang sebenarnya dari firman itu. Nah, kenapa sih demikian penting fungsi firman yang kita dengar sehingga melahirkan iman? Apa seharusnya dampak positif dari firman yang kita dengar itu? Ada banyak, Bapak Ibu. Dampak pertama, firman Tuhan itu memuat panduan konkret bagi pendengarnya. Firman Tuhan yang kita dengar itu, Bapak Ibu, harus menjadi panduan konkret, itu penuntun dalam hidup pendengarnya. Itu sebabnya setiap khotbah atau firman yang kita dengar itu harus memuat prinsip-prinsip moral, memuat ajaran-ajaran yang dapat membimbing pendengarnya atau umat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, tidak untuk membuat pendengarnya tertawa-tertawa, tetapi mengisi hidup pendengarnya untuk memiliki pegangan kuat dalam menjalani hidup ini. Betul, tidak salah kalau pendengarnya tertawa. Tetapi harus tertawa karena kagum menerima pegangan hidup dari khotbah yang didengarnya. Dampak kedua, firman Tuhan yang kita dengar itu harus bisa menopang hidup pendengarnya. Saudara, dapat kita pastikan setiap orang yang mendengar khotbah pasti sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Ada banyak tantangan kemelut hidup. Ada yang menghadapi ancaman-ancaman dalam bisnis, dalam gangguan pekerjaan, dalam menghadapi kehidupan ini, galau dalam keluarga dan lain-lain. Banyak masalah. Meski dari wajah seseorang yang mendengar khotbah itu tidak terlihat hal itu, karena memang kita selalu tanda kutip menyimpan persoalan-persoalan hidup kita itu. Nah, tasakui dua kasahit taikan tak pola tapa buah-buah itu halak. Nah, disinilah kita harus tahu bahwa ketika sedang mendengar firman Tuhan itu, maka diharapkanlah akan mampu bertahan di dalam iman. Oleh firman yang mereka dengar itu, mereka kuat menghadapi segala tantangan itu. Nah, pesan-pesan firman yang didengar oleh jemaat harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, keyakinan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Dampak yang ketiga, dengan mendengar firman Tuhan secara teratur, maka kerohanian kita terus bertumbuh. Saudara, inilah pentingnya mendengar firman Tuhan secara teratur, secara rutin, dan berkesinambungan. Ibarat pertumbuhan fisik mulai dari kanak-kanak oleh asupan gizi secara teratur hingga menjadi dewasa, maka demikianlah guna fungsi firman yang kita dengar itu. Hidup rohani, iman seseorang dapat mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dengan asupan gizi rohani dari firman yang kita dengar itu, maka pemahaman kita tentang ajaran agama semakin lebih dalam serta memiliki hubungan yang semakin intim dengan surga, dengan Tuhan. Dampak keempat, dengan mendengar firman kita kuat dan tidak terpengaruh ajaran-ajaran lain. Saudara, ini penting. Firman yang kita dengar itu, Bapak Ibu, membangun dan mengokohkan hati kita, memegang teguh kebenaran ajaran agama yang kita anut. Bahkan kita akan bisa membantu orang lain dalam mempertahankan persepsi mereka tentang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral yang mendasari keyakinan kita. Dan terlebih penting lagi, khusus kepada generasi-generasi muda, putra-putri kita, tidak akan mau lagi terpengaruh. Mereka akan kuat, tidak akan pernah lagi meninggalkan keyakinannya. Mereka tidak akan beralih kepada keyakinan-keyakinan lain. Apakah itu karena pekerjaan, karena perjodohan? Kita akan tetap konsisten kepada Yesus Kristus. Dan kelima, dengan mendengar firman Tuhan secara teratur, kita mampu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama dan membina hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau firman itu sudah hidup dalam diri kita, itu akan memperkuat iman kita dan keyakinan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah pentingnya mendengar firman. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Pengajaran ketiga, awasi pendengaranmu. Banyak info yang bisa merusak iman. Saudara, kalau Paulus mengatakan dalam khotbah ini di ayat 17 ini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi jangan kita lupa bahwa pendengaran jasmani dan rohani kita juga, kuping atau telinga hati dan batiniah kita bisa juga disusupi oleh berbagai-bagai suara yang bisa merusak iman dan kerohanian kita. Banyak. Tadi juga sudah kita katakan bahwa pendengaran ini sangat-sangat memegang fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas rohani atau kualitas iman kita. Namun, di pihak lain, kita juga harus menyadari bahwa banyak suara-suara yang datang ke ruang pendengaran kita, baik lewat telinga atau kuping, maupun lewat hati atau batin kita. Suara-suara itu bisa datang lewat ucapan, omongan orang lain, kata-kata, atau suara miring dari orang-orang di sekitar kita yang membenci kita. Bisa merusak iman kita. Atau datang lewat media-media elektronik, terutama di era digital dan informasi yang serba cepat, mudah masuk ke pendengaran kita. Nah, Bapak Ibu, sadarilah bahwa ada banyak konten-konten yang belum tentu bernilai positif, terutama bagi perkembangan iman kita. Justru mengajak kita berbuat asusila, berbuat mesum, meniru-niru konten itu. Lewat itu semua iblis sedang bersuara, sedang bekerja, sedang menggoda kita. Nah, pendengaran kita sekarang akan mendapat ujian, cobaan, dan intimidasi. Akibatnya banyak hal negatif yang menjajal pendengaran kita. Suara negatif itu bisa membuat orang ketagihan, membuat orang senang mendengarnya, dan akibatnya kehilangan waktu untuk firman Tuhan lagi. Sekarang firman Tuhan itu akan ditinggalkan, dia akan pindah kepada yang lain. Akibat yang lain, suara-suara negatif itu bisa mengaburkan firman yang sedang kita dengar, bisa membingungkan kita dalam mengerti firman Tuhan, bahkan menimbulkan keraguan-raguan hati kita terhadap kebenaran firman yang kita dengar, dan bahkan juga bisa kita menuduh khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu abal-abal, asal ada saja. Nah, khotbah ini sekarang menyadarkan kita perlunya sikap berhati-hatilah dalam mendengar, terutama bila kita termasuk orang yang mudah terpancing, tergoda, terpengaruh oleh perkataan orang lain, mudah tersinggung, murah-murah muruk, murah-murah gutur. Nah, terutama orang-orang seperti itu, ingat, bila iman timbul dari pendengaran akan firman, sebagaimana dikatakan oleh Paulus, maka ketidakpercayaan, ketakutan, intimidasi, penolakan terhadap Kristus juga dapat muncul akibat mendengar sesuatu yang negatif. Nah, oleh karena itu, tetaplah awasi pendengaranmu. Di sekitar kita bertebaran suara-suara, baik suara yang baik maupun yang tidak perlu didengar, baik suara-suara positif, bahkan juga suara-suara negatif, baik suara Tuhan juga suara iblis, suara setan, banyak sekali bertebaran di sekitar kita. Ya, apalagi suara uang, suara materi, heping terus mahita. Nah, rusaklah porsian kita jadinya. Ingat, semuanya tergantung kepada kita. Dalam hal ini, hidup ini adalah pilihan. Suara mana yang kamu pilih untuk diikuti? Kata-kata apa yang kamu sampaikan kepada orang lain untuk dilakukan? Jagalah dirimu, jagalah telingamu, jagalah ucapanmu. Jangan salah ucap, jangan salah dengar. Yesus berkata pada Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Amin. Pengajaran keempat, mendengar, memahami, dan melakukan firman, satu ikat itu. Saudara, mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan adalah tiga hal yang berbeda, tetapi ketiga-tiganya sangat-sangat penting dan harus terjadi dalam hidup kita. Itu semuanya satu ikat. Terus terang kita akui bahwa ada banyak orang yang suka mendengar, tetapi belum tentu tiba pada memahami firman. Banyak yang sudah mendengar, banyak yang sudah mengetahui, memahami firman itu, tetapi abai dia melakukannya, menerapkan, mengaplikasikannya dalam hidupnya. Oh, tidak selalu orang yang mendengar, memahami firman itu menerapkan apa yang telah didengarnya, Bapak Ibu. Inilah masalahnya.
Hal inilah yang terjadi pada orang Israel pada zaman Yesaya. Bahkan lebih parah lagi, mereka telah mendengar firman yang disampaikan Allah melalui para nabi sebagaimana ayat 18. Bahkan bukan hanya satu kali saja, tetapi berkali-kali, namun tidak melaksanakannya. Sebagaimana ayat 18. Nah, ini masalahnya. Orang Israel tidak menanggapi Bapak Ibu sebagaimana ayat 19. Nah, saudara, melalui kisah sejarah bangsa Israel yang menunjukkan kegagalan mereka untuk taat kepada Allah, Paulus mengingatkan kita lewat khotbah ini bahwa mendengar saja tidaklah cukup. Diperlukan apa lagi? Diperlukan sikap hati untuk benar-benar memahami, mengerti, dan menanggapi serta meresponi firman yang kita dengar itu. Itu sebabnya Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Makanya Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan dengan setia. Dengarkan, pahami, dan lakukanlah itu. Buah dari pendengaran akan firman, buah dari pengetahuan ataupun pemahaman, dan buah dari pelaksanaan firman Tuhan itu, kita akan melihat karya Allah yang besar di dalam hidup kita ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kelima, tugas semua orang percaya, sebarkan firman Tuhan. Belajar dari pentingnya mendengar firman Tuhan ini dan buahnya dalam hidup pendengarnya, maka khotbah ini juga mendorong kita Bapak Ibu pentingnya berbagi kabar baik tentang Kristus ini kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga dapat mengalami iman keselamatan seperti yang kita alami. Nah, agar supaya kita bisa menyebarkan kabar baik itu kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Secara formal, kita perlu terlibat dalam pelayanan gereja, ikut dalam pelayanan pekabaran Injil, ikut berpartisipasi dalam berbagai-bagai aktivitas kegiatan gereja, baik itu di bidang koinonia, marturia, diakonia, maupun berbagai-bagai pelayanan-pelayanan lain yang ada hubungannya dengan talenta kita, bakat kita, seperti anggota KOR, bisa menjadi song leader, bisa menjadi tim musik, dan lain-lain. Nah, itu secara formal yang perlu kita lakukan. Tetapi ada juga secara informal. Kita bisa menyebarkan berita Injil itu kepada orang yang lain lewat perbuatan-perbuatan kita, menolong orang-orang yang patut kita tolong semampu kita. Dengan melakukan hal-hal seperti itu Bapak Ibu, kita sudah berusaha membagikan firman Kristus kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang belum mendengar tentang Yesus. Kita sudah mengajak mereka untuk mendengar firman Kristus, dan kita sudah ikut berpartisipasi dalam rencana Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Nah, dengan semuanya itu, pastilah semakin banyak orang yang mengalami iman timbul dari pendengaran. Siana tumangi hodoro haporsiaon, sebagaimana topik Minggu Info COVID-19 Maret 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Info COVID 9 Maret 2025 dari Roma pasal 10 ayat 16-21 ini, agar semakin banyak orang yang mengalami iman timbul dari pendengaran. Siana tumangi hodoro haporsiaon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Info Kapit. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu menyangkut dengan peranan pendengaran untuk meningkatkan, memajukan, melahirkan iman. Berkatilah firman ini bagi kami Tuhan, biar kami bisa mampu menampakkan firman dan iman. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.